Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun suasana kita hari-hari ini, kita tak bersyukur dan bersukacita kepada Tuhan karena kita tahu bahwa Allah kita itu sungguh baik. Amin. Mungkin saudara merasa terpenjara kurang lebih 2 minggu ini, tetapi kita percaya bahwa Tuhan pasti tetap membuka jalan. Semuanya pasti berlalu, semuanya pasti akan berakhir. Dan firman Tuhan selalu berkata kepada kita, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Allah, mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami sungguh bersyukur kepadamu atas waktu yang Tuhan beri. Kami mau belajar dan mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami, isilah hidup kami Tuhan dengan kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara kasih Tuhan, hari-hari ini dunia sedang dilanda kekhawatiran, bahkan ketakutan yang luar biasa. Kenapa? Karena hari-hari ini banyak orang yang begitu takut mati, takut lapar, takut miskin, bahkan takut bertemu dengan orang, takut bersalaman, takut menerima, apalagi memberi. Semuanya serba dilanda ketakutan. Lewat firman Allah yang kita baca hari ini, mari kita baca firman Tuhan dari Lukas 12 ayat 22 sampai 28. Demikian firman Allah. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir hal-hal lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah. Terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang hendak kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hati. Jadi saudara kasih Tuhan, seperti katakan tadi, dunia sedang dilanda kekhawatiran sampai hari ini. Dan itulah yang teguran dari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dan kalau kita perhatikan tadi di dalam ayat yang ke-22, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu." Jadi artinya di ayat-ayat ini adalah berhubungan dengan perikop yang sebelumnya yang berbicara tentang orang kaya yang bodoh. Jadi sekali Tuhan Yesus berkata, menegur murid-muridnya supaya mereka tidak khawatir akan kehidupannya. Dan Tuhan Yesus memberikan contoh itu di dalam perikop yang sebelumnya, Lukas pasal 12 ayat 13 sampai ayat yang ke-21. Tapi menonjol di situ, saya akan baca ayat 19. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Kita tahu bahwa si orang kaya ini begitu berhasil dalam hidupnya,
sehingga dia harus memperbesar perusahaannya, dia harus membangun gudang yang lebih besar lagi untuk menyimpan harta kekayaannya. Dan pada akhirnya di dalam keberhasilannya dia berkata, "Hai jiwaku, bersenang-senanglah, sudah banyak barang tersimpan bagimu untuk bertahun-tahun." Saudara kasih Tuhan, ketika orang kaya berkata, "Tenanglah hai jiwaku, banyak harta bagimu." Artinya orang kaya ini berpikir dengan banyaknya harta, semuanya telah terjamin. Istirahatlah, kata si orang kaya itu. Tapi kita mau berkata bahwa sebesar apapun, sebanyak apapun kekayaan kita, tidak bisa menjamin hidup kita. Tidak menjamin keselamatan jiwa kita. Itu sesuatu hal yang tidak mungkin. Kenapa? Karena harta adalah sampai batas pintu liang kubur. Tetapi urusan jiwa adalah urusan surga dan neraka. Kalau Tuhan berkata kepada kita, "Hai sobat, marilah bersenang-senang denganku," artinya bahwa kita masuk surga. Tetapi kalau Tuhan berkata, "Hai engkau yang membuat kejahatan, enyahlah dari hadapanku," artinya bahwa jiwa kita adalah masuk neraka. Karena itu Tuhan Yesus mengingatkan murid-muridnya dan juga untuk kita hari ini. Jangan kita merasa aman karena harta kita cukup, dan sebaliknya jangan kita merasa susah karena kita hidup di dalam kekurangan alias miskin. Kekayaan tidak bisa menjamin hidup kita, tidak bisa menjamin kesehatan kita seperti sekarang ini. Kekayaan tidak menjamin kenyamananmu, apalagi menjamin nyawamu. Tidak bisa. Maka dari situ tema firman Tuhan buat kita hari ini, percayalah kepada Tuhan, karena khawatirmu tidak mengubah apapun. Itu berdasarkan ayat yang ke-25 berkata, "Siapakah di antara kamu yang karena khawatirnya dapat menambah sehasta pada jalan hidupnya?" Jadi artinya bahwa apapun yang ada pada kita tidak bisa mengubah hidup kita, apalagi keselamatan kita. Maka dari tema firman Tuhan ini ada dua kata-kata kunci di sana berbicara tentang rahasia kehidupan. Sekali lagi, ada dua kata kunci yang merupakan rahasia kehidupan bagi kita, yaitu kata percaya dan kata yang kedua, khawatir. Ada dua hal, dua perkataan ini adalah dua kata yang selalu berperang. Artinya kalau kita percaya, maka khawatir menjadi kalah. Kalau kita khawatir, maka percaya kita yang kalah. Saudara yang kasih Tuhan, jika kita, saudara dan saya percaya, maka kita akan tenang dalam hidup kita. Kita akan mengalami bahagia di dalam hidup kita. Tetapi sebenarnya jika kita mengalami kekhawatiran, maka hidup kita pasti akan mengalami kehancuran, kita akan sakit dan membawa kematian, saudara. Zaman sekarang banyak orang mati bukan karena penyakitnya, tetapi karena takutnya. Kadang-kadang di zaman sekarang ini, orang sakit kepala pun sudah menjadi ketakutan. Oh, ini karena sakit ini, karena sakit itu. Kalau kita seorang sakit flu, ada ketakutan yang luar biasa. Oh, saya sudah sakit ini dan sakit itu. Maka banyak orang mati sebelum waktunya. Saudara, sebuah berkata kepada kita, ketakutan akan menghancurkan kehidupan kita, akan menghancurkan daya tahan tubuh kita yang disebutkan imun tubuh kita.
Maka firman Tuhan berkata di dalam Amsal pasal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat. Kenapa bisa? Karena hati yang gembira itu akan mengeluarkan sebuah energi yang bernama adrenalin. Adrenalin yang diproduksi di dalam tubuh kita itulah menjadi sebuah senjata, menjadi sebuah kekuatan untuk mengalahkan virus yang ada dalam hidup kita, bahkan segala penyakit yang ada dalam tubuh kita. Sebaliknya, kalau kita dalam ketakutan, maka adrenalin kita akan semakin lemah dan sebagainya. Karena itu saudara kasih Tuhan, semua berkata kepada kita, pergumulan itu dari dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya pasti akan selalu ada. Bahkan sifatnya hampir sama. Tetapi satu hal yang kita tahu, bahwa di dalam setiap persoalan itu selalu ada jalan keluarnya. Itu sesuatu yang pasti buat kita, saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Rasul Paulus juga berkata di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13, firman Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Dan di dalam kalimat selanjutnya katakan, Allah tidak membiarkan kamu dicobai melebihi kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Satu hal buat kita yang harus kita garis bawahi hari ini, Tuhan berkata, kalaupun engkau dicobai, Dia memberikan jalan keluar bagimu. Itulah catatan kita buat hari ini. Itulah kekuatan kita hari ini. Itulah firman yang bagi kita hari ini, bahwa setiap ada masalah pasti ada jalan keluarnya. Jalan keluar itu, saudara, bisa bernama orang sakit disembuhkan. Jalan keluar itu ada yang bernama yang miskin menjadi kaya. Tetapi jalan keluar itu, saudara, bisa juga bernama sebuah kematian. Kok bisa? Iya. Maka seperti kata firman Tuhan di dalam kitab Wahyu pasal 14 ayatnya ke-13, firman Tuhan berkata, berbahagialah orang-orang mati yang mati di dalam Tuhan karena perbuatan, supaya mereka boleh beristirahat karena perbuatan mereka akan menyertai mereka. Artinya bahwa firman Tuhan mengatakan berbahagialah orang mati. Jadi kata mati pun adalah sebuah jalan keluar bagi semua, bagi siapapun yang Tuhan kehendaki. Artinya dari situ bahwa Tuhan punya banyak jalan keluar bagi setiap kita, bagi setiap anak-anaknya. Kalau kita memperhatikan di dalam Alkitab ini, kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, saat tidak ada jalan, Tuhan bisa membuka jalan. Kita melihat bagaimana bangsa Israel ketika mereka berhadapan dengan Laut Tiberau atau Laut Merah, maka jalan buntu itu Tuhan memberikan jalan bagi mereka sehingga mereka dapat melintasi jalan yang kering. Saat tidak ada makanan, ketika Tuhan Yesus bersama dengan orang banyak yang mengikuti Dia, tetapi Tuhan Yesus bisa memberikan mereka makan. 15.000 orang bisa Tuhan Yesus memberikan jalan, memberikan mereka makan sampai mereka kenyang, bahkan sampai ada lebih 12 bakul. Saat ada badai yang besar di Danau Galilea, ketika Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya sedang berlayar dengan kapal, mereka mengalami badai yang luar biasa. Tetapi Tuhan dapat meredakannya. Maka Tuhan Yesus berkata, diam, tenanglah. Maka danau itu pun menjadi tenang. Artinya dari tiga hal ini kita melihat
kesanggupan Tuhan untuk mengelola kehidupan kita, untuk menyelamatkan kita. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, kerajaan Allah bukan soal makan dan minum. Soal makan minum berarti soal kenikmatan, kepuasan di dalam dunia ini. Bukan itu masalahnya. Tetapi firman Tuhan berkata, tetapi kerajaan Allah adalah soal damai sejahtera. Jadi sekali lagi saudara kasih Tuhan, kerajaan Allah itu bukan soal makan dan minum, tetapi soal damai sejahtera. Damai sejahtera itu artinya adalah mengalami Tuhan, ada sukacita di dalam Tuhan. Artinya hidup boleh berkekurangan, kurang ini dan kurang itu, tetapi kita harus tetap tenang. Di dalam doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus juga, yang berkata, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi yang Tuhan mau adalah di dunia ketika kita masih ada di dalam dunia ini, maka di dunia ini pun kita merasakan surga. Bukan dunia terasa seperti neraka, tetapi ketika kita ada di muka bumi ini, bumi pun sudah kita rasakan seperti ada di surga. Pertanyaannya saudara, kapan suasana di bumi seperti di surga itu terjadi? Jawabannya adalah saat kita percaya kepada kesanggupannya Tuhan. Disitulah suasana surga bagi kita. Jadi saudara kasih Tuhan, apa alasannya bahwa kita tidak perlu khawatir di dalam hidup kita? Ada 3 alasan. Yang pertama, karena Allah mengenal kita dengan sangat baik. Allah mengenal kita dengan sangat baik. Kenapa? Karena kita adalah buatan tangan Tuhan. Tuhanlah yang menjadikan kita sebagaimana kita ada sampai hari ini. Sebagai sebuah contoh adalah saat anak bungsu, si penjual warisan orang tuanya, ketika dia mengalami sengsara, lalu pulang dan bertemu dengan bapaknya. Bapaknya melihat dari jauh bahwa anaknya sudah pulang kembali. Maka bapaknya itu dia berlari, dia menemukan anaknya itu dan memeluk dan menciumnya. Artinya bahwa bapaknya mengenal anaknya walaupun di tempat yang jauh. Dia berlari untuk menemukan anaknya itu. Itulah tandanya bahwa Bapa mengenal anaknya. Demikianlah Tuhan kita mengenal kita, bahwa Tuhan sangat kenal pribadi kita karena kita adalah anaknya. Artinya saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tahu kalau kita terbuat dari tanah liat. Artinya bahwa kita lemah, bahwa kita rentan dalam hidup kita. Kita gampang terombang-ambing, kita gampang jatuh. Tuhan tahu semuanya itu. Bahkan ketika gerimis pun kita bisa sakit kepala, dan Tuhan tahu itu. Tuhan tahu segala kelemahan kita. Maka kalau Tuhan tahu kelemahan kita, maka Tuhan tahu juga jalan keluarnya. Tuhan tahu jawaban di dalam kehidupan kita ini. Maka dikatakan dalam ayatnya ke-24 firman Tuhan, perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Artinya apa saudara? Tuhan mau berkata kepada kita, hidupmu adalah urusanku, hidupmu adalah di tanganku. Itu yang mau Tuhan katakan kepada kita. Tetapi persoalannya adalah, maukah kita kalau Tuhan mengurus hidup kita? Maukah kita diurusi oleh Tuhan? Itu persoalannya. Jangan-jangan ketika Tuhan datang kita lari, tidak mau bertemu dengan Tuhan. Jadi itu yang hal yang pertama. Yang kedua, apa alasannya bahwa kita tidak perlu khawatir dalam hidup kita? Jawaban yang kedua adalah karena kita berharga di mata Tuhan. Seperti dikatakan di dalam Lukas pasal 12 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata,
Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut di kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu janganlah takut, karena kamu lebih berharga daripada burung-burung pipit itu. Jadi dari sini kita melihat bahwa walaupun burung pipit itu tidak ada harganya, begitu murahnya, tetapi Tuhan tidak luput, pandangannya tidak luput dari hal-hal yang sangat kecil sekalipun. Karena burung pipit itu, kata firman Tuhan, tidak ada yang dilupakan oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata, kamu lebih berharga dari banyak burung. Karena kita berharga di hadapan Tuhan, karena kita semua berharga di hadapan Tuhan, maka artinya Tuhan begitu memperhatikan kita lebih lagi daripada memperhatikan seekor burung pipit yang tidak berharga itu. Kita percaya bahwa sampai hari ini dan sejalan perjalanan hidup kita, keadaan sekarang ini, bahwa Tuhan akan selalu menghargai kita, memelihara kehidupan kita. Yang ketiga, alasan bahwa kita tidak perlu khawatir karena Allah kita besar yang selalu memelihara dan memberi kekuatan bagi kita. Karena Allah kita besar. Kalau Allah itu besar, maka Allah itu ada Allah yang sanggup, Allah yang dapat memberikan apa saja yang menjadi kebutuhan kita. Allah kita besar. Maka di dalam 2 Timotius 1 ayat 7, firman Tuhan berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Artinya bahwa Tuhan selalu dan selalu memberikan kekuatan baru bagi kita. Maka ada pujian yang berkata, jangan kamu takut, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu takut, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu takut, apa yang kamu makan, minum, pakai. Jangan kamu takut, Bapa di surga memelihara. Kenapa kita tidak takut? Karena Allah memelihara kita. Lebih daripada kita memelihara diri kita, lebih daripada orang tua kita memelihara kita, demikianlah Tuhan memelihara kita. Jadi sungguh sempurna pemeliharaan Allah untuk kita. Itulah alasannya mengapa kita tidak perlu takut. Karena katakan firman Tuhan, kekhawatiran kita tidak akan mengubah apapun dalam hidup kita. Hanya Tuhan yang dapat mengubah kita. Jadi demikian firman Tuhan buat kita malam hari ini. Ada 3 alasan kenapa kita tidak perlu takut. Karena Allah mengenal kita dengan sangat baik. Yang kedua, karena kita berharga di mata Tuhan. Yang ketiga, karena Allah kita besar yang selalu memelihara kehidupan dan memberikan kekuatan bagi kita. Demikian firman Allah dalam menghadapi suasana sekarang ini, di mana banyak penyakit, banyak virus yang membuat orang ketakutan sebagainya. Jaminan Tuhan buat kita adalah firman Allah pada hari ini. Jadi percayalah pada firman Allah bahwa Allah pasti akan memelihara kita. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih buat firman-Mu yang kami dengar. Kiranya firman-Mu memberikan kekuatan bagi kami di dalam menghadapi suasana di masa sekarang ini Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan bagi umat-Mu, bagi kami semua Tuhan. Tidak ada yang terluput daripadamu, dari tangan-Mu, tetapi kami semua terpelihara dengan baik. Terima kasih Bapa, biarlah keluar masuk kami selalu bersama-sama dengan Tuhan, melindungi memagari kami Tuhan dengan pagar kuasa darah-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Amin.